Ya, kita selalu mengingat Rhoma Irama itu kan sebagai King of Dangdut. Tapi tahun 70-an, pertengahan tahun 70-an lah, menurut saya periode yang paling kreatif dari Bang Haji. Dia menggabungkan antara Deep Purple, terus kemudian Led Zeppelin, dan pengaruh dari soundtrack film cowboy western. Salah satu contoh yang paling legendaris itu vinyl Badai Pasti Berlalu. Secara online harganya tertera 50 juta gitu. Tahun 2025 kemarin itu volume perdagangan vinil secara global itu hampir 1,2 miliar dolar. Kalau di Jakarta kan pasti hidup sangat keras kan. Bisa dibayangkan kalau misalnya pulang dari kerja sampai di rumah, buka vinil, HP disingkirkan dan hanya fokus mendengarkan musik itu, saya pikir itu akan mengurangi beban hidup yang berat di Jakarta. Jangan ngomongin cuan tanpa Don Cuan. Di episode kali ini Don Cuan kedatangan Mas Taufik Rahman ya, selaku label independen dari Elevation Record. Selamat datang Mas Taufik. Makasih. Di Cuaniki. Makasih sudah bisa hadir. Mas, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya ini mungkin mewakili bagi masyarakat yang lainnya ya, di tengah tren digitalisasi yang cukup besar ya sekarang ini ya, cukup tinggi gitu kan. Boleh ceritakan Mas Taufik kecintaannya terhadap industri ini? Oke, jadi ini itu sebenarnya dimulai dari pasti kecintaan saya pribadi terhadap musik gitu kan, dan saya terlalu mencintai musik sampai saya itu tidak bisa hanya berhenti dengan menjadi pendengar aja. Karena kebetulan saya nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, nggak punya talent apapun di dunia musik, di dunia yang berhubungan dengan musik. Nah, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan itu pertama 2012 itu saya mendirikan label musik, label independen gitu lah. Untuk tidak mengatakan itu label kecil atau label gurem gitu. Cuman dari awal saya itu mendengarkan musik dari format piringan hitam. Dan tahun 2012 itu mendengarkan musik melalui piringan hitam atau melalui vinil itu sesuatu yang masih tidak umum gitu. Karena belum banyak orang yang melakukan itu, atau trennya itu mungkin hampir bisa dikatakan vinil udah mulai ditinggalkan, untuk tidak mengatakan bahwa formatnya itu bisa dikatakan sudah mati gitu. Tapi saya waktu itu selain hanya mendengarkan musik melalui vinil dan ketika mendirikan label itu memutuskan untuk saya hanya merilis musik independen Indonesia, musik Jakarta, musik-musik teman-teman saya hanya dalam format vinil. Format vinil ya. Jadi format vinil yang menurut saya itu adalah format yang paling ideal menurut saya untuk mendengarkan musik gitu kan, karena seperti yang kita lihat di sini physical formatnya itu cukup representatif gitu kan. Ada cover art yang sangat besar dan bisa dinikmati secara visual. Tapi yang lebih menarik buat saya itu adalah kualitas audionya tentu saja, karena kalau vinil itu diputar melalui perangkat yang saya bisa katakan cukup layak, itu kualitas suaranya jauh meninggalkan format audio yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya dimulai dari kecintaan saya terhadap musik gitu kan. Saya pengen melakukan sesuatu dengan musik, sesuatu yang paling saya cintai gitu. Kalau untuk pecintanya sendiri, Mas Taufik sendiri melihat seperti apa? Nah, kalau ketika saya mulai di Elevation Records menerbitkan musik dalam format vinyl itu, waktu itu audiensnya masih sangat kecil. Atau dalam bahasa lain itu audiensnya masih sangat niche. Gitu kan. Jadi waktu itu mungkin kalau saya cetak vinyl itu 100 kopi, 200, maksimal 300 kopi gitu. Dan waktu itu perlu waktu yang lama untuk vinyl itu sold out gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin titik baliknya itu sekitar tahun 2012 itu sampai sekarang itu 2017 berarti hampir 17 tahun ya. Itu trennya naik terus. Jadi komunitasnya bertambah besar. Jadi orang yang mendengarkan musik dari vinyl itu tadi Anda sebut komunitas gitu. Komunitasnya semakin membesar, tapi juga secara nilai bisnis itu naik. Mungkin ilustrasi aja. Jadi tahun 2025 kemarin itu volume
perdagangan vinil secara global itu hampir 1,2 miliar dolar. 1,2, wow. Miliar dolar itu hampir berapa tuh? 15 triliun rupiah ya. Itu angka tahun 2012 itu mungkin hanya sekitar 200 juta dolar. Dan itu trennya naik terus dari 200 sampai 1,2 miliar dolar gitu. Nah, tahun 2025 itu revenue dari industri musik itu sekitar 9,8 miliar dolar. 1 miliar dolarnya itu dari vinil. Angkanya mungkin kecil, tapi 20% itu kan hampir 20% gitu kan. Dan itu angka yang itu tadi saya bilang di awal naiknya itu belum berhenti gitu kan. Jadi trennya itu masih terus naik gitu kan. Dan kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita perhatikan di sosial media itu, vinil juga menjadi semacam tren kan. Betul. Jadi banyak Gen Z atau bahkan mungkin Gen Alpha gitu yang tidak pernah mengenal format ini di masa lalu, itu mereka menemukan bahwa mendengarkan musik atau mengoleksi musik melalui format vinil itu adalah sumber kebanggaan baru gitu kan. Karena mereka menunjukkan koleksinya di media sosial, mereka ketika punya turntable misalnya mereka setiap hari selalu posting, oh ini saya lagi puter vinil ini, dan dia ambil foto atau video dan selalu di-update ke media sosial gitu. Jadi ada tren di mana Gen Z ini itu mulai mendengarkan kembali musik melalui format vinil. Gitu kan. Dan saya yakin itu yang nanti akan terus membuat pertumbuhan industri lah, katakanlah industri vinil itu akan meningkat gitu kan. Karena ada generasi baru yang akan menjadi audience baru, yang sekarang bahkan sudah menjadi audience itu gitu. Jadi angkanya kalau kita bicara soal ekonomi pasti akan terus naik gitu kan, karena audiensnya semakin luas gitu. Tapi ini menarik juga Mas ya, ketika sekarang orang mau dengerin musik ya kan, misalnya pakai itulah ya, semua serba digital, streaming segala macam. Tapi ternyata pasarnya juga masih sangat jelas ya, apalagi tadi dijelaskan mengalami peningkatan. Bahkan Gen Z gitu kan, bahkan Gen Alpha pun juga mereka mau koleksi ini gitu kan. Nah tadi ngomong soal ini, boleh tahu Mas, untuk produksi vinilnya sendiri boleh dijelaskan? Di Indonesia itu terakhir ada pabrik piringan hitam itu mungkin awal tahun 70-an. Dekade 70-an, sorry. 70-an ya. 72, 73. Itu pabrik vinil terakhir di Lokananta. Lokananta itu di Surakarta. Dulu itu ada pabrik pertama di Indonesia itu di Irama Records, itu mungkin didirikan tahun 52, 53 gitu. Nah, tapi awal 70-an itu yang tersisa itu pabrik cuma satu. Hanya satu? Setelah itu tutup ya? Tutup gitu kan. Jadi awal 70-an sampai kami mendirikan pabrik piringan hitam itu, jadi itu hampir 50 tahun ya. Di Indonesia itu nggak ada pabrik piringan hitam. Makanya tadi saya ketika tahun 2012 awal mencetak vinil itu harus ke Amerika atau ke Eropa. Karena memang nggak ada fasilitas produksinya di Indonesia gitu kan. Nah tahun 2023 tepat hari ini tanggal 5 Agustus itu kami buka pabrik piringan hitam pertama di Indonesia setelah hampir 50 tahun gitu kan. Dan sejak saat itulah vinil itu bisa dicetak lagi di Indonesia. Dan sama seperti tadi saya cerita sedikit soal volume sale vinil, selama 3 tahun ini kita menyaksikan bahwa grafik pertumbuhan itu naik. Jadi saya mungkin nggak bicara uang dulu ya, tapi soal makin banyak label dan band atau musisi atau artis solo yang mencetak musiknya. Pertama melalui format vinil, dan itu lebih banyak dicetak di pabrik kami di Cengkareng gitu kan. Jadi kalau misalnya ada katakanlah misalnya 100 artis dalam setahun yang mencetak vinil di Indonesia atau merilis musiknya dalam format vinil di Indonesia, mungkin 85% itu bisa dikatakan mencetak di pabrik kami di Cengkareng itu gitu kan. Karena itu tadi mencetak vinil itu prosesnya panjang dan agak mahal kan, karena ini proses yang mekanis, jadi semua harus dilakukan secara manual, dan paling cepat itu cetak vinil itu 3 bulan. 3 bulan untuk
Jadi satu album ini dari master diserahkan ke kami itu prosesnya itu kira-kira 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dulu waktu tahun 2015, 2016 ketika puncak boom vinyl itu, cetak vinyl di Amerika atau di Eropa itu bisa nunggu 1 sampai 1,5 tahun. Lama banget ya Mas. Nah, cuman kalau sekarang jadi 3 bulan itu sangat improvementnya sangat cepat gitu. Dan ya itu tadi itu bisa dicetak di Indonesia sekarang. Jadi karena prosesnya memang agak complicated. Mencetak vinyl itu melibatkan proses yang sangat panjang, mulai dari mastering, melakukan proses yang disebut sebagai lacquering, terus pembuatan stamper, terus kemudian pressingnya itu sendiri. Itu ya kalau dikebut mungkin bisa 2 bulan, tapi rata-rata 3 sampai 3,5 bulan gitu. Jadi kalau sebelumnya tadi di awal disebutin bahwa body Amerika gitu kan, itu kan biaya-biaya tuh gak membengkak ya. Jadi dulu bisa dapat modal untuk itu dari mana? Masih dia kepo juga sih Mas. Soalnya kan ini investasi yang menurut saya harus yakin gitu, harus mateng ya gak sih? Ya betul. Dan dulu itu ketika vinyl 2016, 2015 itu kan puncak. Jadi waktu itu karena vinyl mulai naik, akhirnya label-label besar internasional itu mereka mulai ngebut untuk merilis musik dalam format vinyl gitu kan. Artinya pabrik-pabrik yang ada di dunia waktu itu sibuk sekali gitu menerima order dari label-label major, label-label kelas dunia itu kan, Sony, EMI, mereka pesannya puluhan ribu kopi gitu kan. Sedangkan saya pesan cuma 100 kopi gitu. Nah itu. Nah akhirnya nunggunya kan memang jadi 1,5 tahun. Jadi akhirnya wait time-nya sangat lama gitu kan. Jadi waktu itu merilis musik dalam format vinyl itu resikonya besar kan. Walaupun cuma 100, kalau musik independen belum tentu laku juga gitu kan. Betul. Gini, kalau saya kan melakukan ini karena faktor kecintaan terhadap musik gitu kan. Jadi terus terang pertimbangan bisnis itu nggak terlalu saya pikirkan dengan matang. Dan akhirnya sekarang kan sudah buka break sendiri ya. Yes. Mungkin boleh diceritakan juga ya. Produksinya sekarang rata-rata tuh berapa dari awal mulai berdiri sampai dengan saat ini? Saya terus terang agak lupa angka detailnya, tapi kalau dari sejak berdiri itu jadi rata-rata setahun mungkin bisa dikatakan 70 sampai 80 album setiap tahun. Dan ya itu tadi kalau satu album itu tapi macam-macam kan, jumlah yang dirilis itu mulai dari 100 keping satu pesanan sampai ada yang kemarin tuh Badai Pasti Berlalu itu dicetak dalam jumlah yang agak besar gitu kan. Jadi rata-rata satu tahun tuh 80 sampai 100 judul album gitu kan. Cuman harus diingat bahwa itu adalah pesanan dari pihak lain. Itu bukan musik yang kami rilis sendiri. Jadi label-label indie, misalnya kalau pernah ingat Bernadia misalnya. Itu kan tahun lalu atau mungkin 2 tahun lalu. Tapi tahun lalu kayaknya itu merilis album di format vinyl kan. Dan itu termasuk vinyl yang paling laku itu. Nah itu yang memesan cetak vinylnya itu adalah label dia gitu kan. Bukan kami yang merilis karena kami hanya pabriknya aja. Terus kemudian kalau masih ingat Efek Rumah Kaca. Itu tahun lalu kalau nggak salah. Album pertama mereka dirilis oleh The Majors, label independen terbesar di Indonesia. Itu mereka Efek Rumah Kaca dan dan beberapa judul yang lain itu jumlahnya sangat besar. Itu dipesan ke kami untuk mencetaknya gitu kan. Jadi dan itu tadi saya sedikit cerita di awal, trennya itu terus naik gitu kan. Tahun ini terus terang saya agak kaget karena ini kan katanya ekonomi lagi indis ekonomi. Wah, indis ekonomi ngapain cetak vinyl, ngapain beli musik dalam format vinyl gitu. Tapi angkanya naik gitu kan, angka order mencetak vinyl di pabrik gitu kan. Karena ekspektasi wah ini ekonomi lagi sulit gini pasti orang mengerem beli vinyl atau label mungkin akan berpikir untuk spend 100-200 juta untuk cetak musik di vinyl, tapi ternyata enggak gitu. Trennya naik gitu. Jumlah label, artis
atau musisi yang cetak vinil di pabrik gitu. Ini kalau boleh saya kaitkan dengan kondisi sekarang, ini saya menyebutnya anomali kali Mas ya. Ekonomi lagi, daya beli lagi lesu ya, Betul. saya nyebutnya begitu. Betul. Tapi justru tren dari vinil ini malah meningkat. Kira-kira yang Mas ketahui ini kenapa? Atau memang punya ini sendiri, komputer sendiri? Ya udah masa Niche bodoh market. deh, ya kan? Iya nggak sih? Ya, dan mungkin ada indikator yang lain. Kalau suka merhatiin juga, itu di Jakarta kan banyak pameran-pameran lifestyle. Salah satunya adalah pasar khusus untuk vinil gitu, atau record fair gitu. Oke. Itu kalau diperhatiin selalu rame. Nggak peduli ekonominya dalam kondisi Mau naik turun mau segala naik macam turun. ya. Iya, karena marketnya itu udah terbentuk gitu Udah kan, terbentuk. udah niche. Dan ini kalau kami perhatikan itu marketnya segmennya itu di middle to upper Oh, middle to up ya. class, karena ya itu tadi, kalau harga vinil barat itu sekarang rata-rata 800 sampai 900 ribu gitu kan untuk satu vinil. Itu barat ya? Itu barat. Oke. Kalau Indonesia itu rata-rata sekarang harganya 500 sampai 600 ribu. Mas, punten, boleh diklasifikasiin nggak? Ya. Ini kan saya memang nggak punya koleksinya ya. Ya. Tapi kan harganya mungkin bisa diinfokan Ya. gitu kan, dari rate sederhananya dari yang terendah, middle sampai dengan yang up. Itu Ya. masing-masing berapa tuh harganya? Gini, sebenarnya kalau di pasar vinil itu ada dua kategori kan. Ya. Ada pasar used vinyl, pasar vinil bekas, dan pasar vinil baru. Oke. Nah, yang tadi saya bilang 1,2 miliar dolar itu vinil baru. Vinil baru. Itu angka penjualan vinil global, vinil baru gitu kan. Karena angka yang used itu agak susah dikumpulkan. Karena itu kan angkanya nyebar di toko-toko musik independen atau di online marketplace Ya. gitu kan. Angkanya agak susah terus terang. Tapi kalau misalnya price range itu tadi, kalau vinil Indonesia tuh baru antara 500 sampai 600 ribu. Oke. Vinil barat, karena semua harus diimpor dari luar negeri, harganya tuh naik terus karena kan tergantung nilai kurs kan. Betul. Jadi vinil yang dulu itu harganya 500 ribu, sekarang tuh rata-rata 850 sampai 900 ribu. Oke. Karena faktor rupiah, dan sepertinya ada kebijakan impor baru untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk impor vinil gitu. Oke. Jadi kan kita harus bayar biaya masuk juga, Betul, karena ini ada biaya mungkin masuk. dianggap sebagai barang mewah gitu kan, atau yang barang ya harus dinaikkan kategorinya menjadi pajaknya Iya. lebih mahal gitu. Jadi itu. Tapi ada juga kategori used market itu. Nah, di used market itu atau second hand market itu lebih ajaib lagi, karena vinil yang mungkin tahun lalu dirilis harga normal, vinil Indonesia harganya 500 ribu gitu. Bisa aja 6 bulan atau bahkan 2 minggu kemudian itu harganya bisa naik jadi 1,5 juta, 3,5 juta, atau bahkan ada yang 9 juta, 10 juta. Tergantung artisnya Oke, tergantung dan harga. tergantung kreativitas dari spekulan. Oh, spekulan ini berperan Jadi ya. ada spekulan juga. Jadi mereka yang menimbun vinil dari artis yang lagi naik daun. Oke. Artis besar gitu. Iya, iya, Kalau iya. vinil Bernadia, vinil Hindia, itu pasti akan naik gila-gilaan harganya gitu. Oke. Itu tadi. Jadi ada range harga baru Indonesia, baru barat, second hand market Oke. Indonesia. Yang itu tadi angkanya fluktuatif, tapi ada satu lagi yang second hand barat, itu agak stabil, tapi tergantung rarity atau kelangkaan dari vinil itu. Oke. Katanya ada yang sampai harganya puluhan juta, betul? Nah, itu boleh dijelaskan Mas, itu kenapa semahal itu? Ya, jadi salah satu contoh yang paling legendaris itu vinil Badai Pasti Berlalu. Itu jadi, berapa? Kalau yang cetakan asli tahun 77 itu harganya pernah ada yang 45 juta, 50 juta. Saya pernah lihat secara online harganya tertera 50 juta gitu. Itu karena memang tadi yang saya bilang soal rarity atau kelangkaan gitu. Karena vinil Badai Pasti Berlalu itu yang banyak dibilang orang sebagai the best Indonesian album of all the time. Jadi dia album terbaik sepanjang masa. Album soundtrack Badai Pasti Berlalu itu dulu tahun 77 itu nggak pernah dirilis vinil. Dia hanya dicetak dalam format vinil sebagai promo radio. Oke. Jadi mungkin di seluruh Indonesia cuma ada 30 atau Sangat terbatas sangat ya. terbatas gitu. Jadi wajar kalau harganya 45 juta karena yang barangnya cuma 40 item gitu. Nah, tahun 2024 ya, ulang tahun pertama pabrik PR Pressing itu, kami merilis ulang Badai Pasti Berlalu dalam format
vinyl. Dengan izin dari artis yang terlibat di dalamnya. Jadi itu legal, certified dan bukan bootleg gitu kan. Dan sejak saat itu harga vinyl Badai Pasti Berlalu turun, bahkan harganya reguler gitu. Mungkin masih ada vinyl Badai Pasti Berlalu yang pressing awal 30-35 juta, tapi orang nggak akan beli itu secara berbondong-bondong karena kan udah ada edisi cetak ulangnya yang betul. Harganya cuma 500.000 gitu. Impor juga masih banyak ya Mas ya untuk vinyl sendiri? Mungkin malah justru sebagian besar musik yang vinyl yang beredar di Indonesia itu musik impor. Karena kan musik Indonesia itu kan ada fansnya di Indonesia. Ada fansnya, betul. Tapi fans musik Indonesia itu kan juga menjadi fans dari musik barat kan. Iya. Orang yang di Indonesia dengerin siapa Hindia atau Bernadia, mereka pasti juga suka dengan Tame Impala gitu atau band asing lah, 1975 atau Bruno Mars gitu. Nah, dan variasinya pasti lebih banyak gitu. Musik dari barat itu pasti, ya kan kita tahu arah budaya itu kan dari barat ke sini gitu. Jadi yang lebih banyak beredar pasti musik dari barat gitu kan. Dan ya musik Indonesia pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu kan. Tapi selalu dia harus berkompetisi dengan musik yang datang dari luar gitu kan. Nah jadi ya otomatis vinyl yang lebih banyak beredar pasti vinyl barat ya, musik barat yang mungkin lebih banyak dinikmati oleh orang Indonesia. Gitu. Mas, kalau saya mau lihat nih rilisannya punya Mas Taufik nih, yang terbaru yang mana? Ini album dari musisi Indonesia pernah terkenal sekali tahun 89, namanya Igor Tamerlan. Ya. Dulu pernah punya hit, mungkin kalau ingat dulu sering diputar di TVRI tahun 89, 90, namanya Bali Vanili. Ini musisi Indonesia yang kalau nggak salah besar di Prancis, sampai umur 20-an dia balik ke Indonesia, pertama kali merekam album dengan studio di Indonesia, dan ini adalah musik-musik yang independen dia rekam di Bali. Jadi Bali, dia punya studio di Bali, dan studio di Bali itu dia kalau di Bali katanya dia suka hang out dengan Mick Jagger atau David Bowie gitu. Nah, Bali Vanili ini dari Igor Tamerlan, musik yang sebenarnya udah dilupakan lah. Nah, kebetulan saya menemukan sutradara film dokumenter yang bikin dokumenter tentang kisah hidup Igor Tamerlan ini gitu kan. Dan saya dapat master rekaman dari dia, terus ya saya bekerja sama untuk mencetak musik yang mungkin hampir dilupakan ini dalam format vinyl. Ini diproduksi berapa ini kopi? Kalau kemarin sih kami cuma cetak 300 kopi. 300 kopi karena ya ini kan mungkin karena ya udah banyak dilupakan dan kita nggak terlalu yakin dengan respons marketnya, jadi 300 kopi dulu. Kalau yang dua ini responnya gimana Mas? Nah kalau ini juga baru kategorinya enggak? Nah ini udah agak lama. Jadi udah lama ya. Ini juga bagaimana pasar responnya? Nah ini kalau ini Indonesian City Sound. Jadi ini kalau pecinta musik oldies Indonesia tahu Panbers kan. Nah Panbers itu di Indonesia hanya dikenal sebagai penyanyi lagu yang mendayu-dayu gitu kan. Iya. Ada Gereja Tua, lagu-lagu yang pop Batak gitu. Betul. Tapi tahun 71 sampai tahun 74 itu Panbers itu kalau merilis album suka menyelipkan musik-musik keras gitu. Musik-musik yang dipengaruhi oleh Beatles, Led Zeppelin, hard rock, dan ada tambahan efek-efek psychedelic, gitu kan. Dia pakai, ada satu lagu di sini yang dia pakai sitar, karena dia dipengaruhi oleh Beatles kan waktu itu. Gitu. Jadi ini kompilasi rock and roll, musik rock keras lah dari Panbers gitu kan. Dan saya kasih judul Indonesian City Sound. Kenapa itu Mas? Karena di salah satu lagunya, salah satu lagu mereka itu ada judulnya Jakarta City Sound. Salah satu lagunya itu berjudul Jakarta City Sound. Cuman karena saya memutuskan untuk mengedarkan vinil ini ke pasar global, saya pengen Indonesianya terwakili dong. Jadi ketika orang misalnya di Amsterdam atau orang di Seattle datang ke toko musik
di sana, ketika mereka melihat judul Indonesian Indonesian gitu. City Sound, mereka nggak tahu Panbers kan. Oke. Tapi Oke Indonesian City Sound menarik nih. Jadi mereka mungkin akan ngambil vinil ini dan mereka beli gitu. Oke. Ini berapa kopi nih distribusinya? Saya agak lupa tapi Pasti tinggi ya? Sekitar 300 kopi. 300. Ya, kayaknya 300 kopi deh. Ini nah itu saya bagi lebih banyak sekitar 200 kopi mungkin saya edarkan di Luar negeri? pasar global. Pasar global Dan ya? responnya sangat bagus gitu kan. Oke. Untuk label indie Indonesia lumayan gitu, Lumayan. bisa mengedarkan Oke. di pasar global. Satu lagi apa Mas tadi Mas? Satu lagi. Nah, ini yang Darah Muda nih. Darah Muda. Nah, Apa nih Mas sejarahnya Darah Muda nih? enggak Darah Muda. Jadi Rhoma Irama itu kita kan Nggak asing nih. ya kita selalu mengingat Rhoma Irama itu kan sebagai ini kan King of Dangdut gitu King kan. of the Dangdut. Jadi Raja Dangdut gitu Oke. kan. Tapi tahun 70-an, pertengahan tahun 70-an lah, Yeah. tahun 75 sampai tahun 77 itu Rhoma Irama itu menurut saya periode yang paling kreatif dari Bang Haji. Karena tidak hanya dia bikin film, Darah Muda ini film Bang Haji tahun 76 mungkin, saya agak lupa. Nah, dia main sebagai aktor, sutradaranya bukan dia. Tapi dia juga mengkompos atau menulis musik untuk filmnya. Oke. Ada juga musik yang udah direkam dia masukin di sini. Tapi yang paling monumental dari film ini adalah ada Kamera Mas. ya ada kalau ada record player saya mungkin bisa putar. Tapi ada beberapa track yang buat saya sangat monumental karena itu instrumental yang di sini mungkin tag kedua di side B itu judulnya Perjalanan. Itu kombinasi antara musik Deep Purple, jadi Deep Purple musik. Karena memang Rhoma Irama kan dipengaruhi sekali oleh Deep Purple kan. Iya. Nah, dia menggabungkan antara Deep Purple, terus kemudian Led Zeppelin, dan pengaruh dari soundtrack film cowboy western. Oke. Jadi ada komposer Italia namanya Ennio Morricone gitu kan. Jadi Bang Haji itu bisa menggabungkan semua elemen itu menjadi musik latar film yang buat saya sangat kolosal, sangat apa ya? sangat powerful, sangat kuat gitu. Jadi dan lagu-lagu itu sebenarnya udah sering didengarkan udah sampai ke kolektor-kolektor di luar negeri gitu global kan. Ya? Global, udah banyak di remake di luar negeri tapi rilis formalnya belum pernah ada. Nah, ini saya reissue, saya rilis ulang bekerja sama dengan Bravo Musik yang kebetulan memegang hak cipta untuk album musik-musik Darah Muda gitu. Oke. Terus ini distribusinya berapa kopi? Kalau ini 500 kopi. Itu lebih tinggi ya, Mas? lumayan besar karena 500 kopi untuk pasar Indonesia itu cukup besar. Tapi kan kita tahu Rhoma Irama Iya betul. kan udah sangat 500 kopi dikenal. itu untuk pasar domestik ya? Ada sedikit yang saya edarkan ke luar negeri karena ketika rilis awal itu langsung terserap dengan cepat di pasar Indonesia. Jadi saya cuma dapat dikit untuk dikirim ke luar negeri. Oke, tadi diskusi kita dari awal soal apa peminatnya cukup tinggi segala macam. Nah, bagaimana untuk tahun ini Mas trennya sendiri di 2026 gitu? Apakah juga masih oke atau seperti apa? Ya, tadi saya sedikit share soal itu tadi bahwa tren label atau musisi yang memesan percetakan vinil di pabrik itu tetap tinggi gitu kan. Trennya malah naik dari awal tahun. Itu berita baik gitu kan. Tapi yang membuat kami lebih senang lagi itu adalah tahun ini itu ada tren merilis musik dalam format vinil dan itu sangat sangat dirayakan gitu kan. Jadi kalau diperhatikan di media sosial itu sekarang lagi rame sekali orang membahas rencana band Jakarta lah, bandnya sangat terkenal untuk merilis musik dalam format vinil, tapi dalam bentuk box set. Box set ya. Box set. Jadi ada kotak yang isinya vinil dengan artwork, sambul segala macam. Isinya 4 vinil karena musiknya kan panjang. Dan dijual dengan harga yang agak tinggi, terus terang gitu. Dan itu menimbulkan banyak perdebatan gitu. Berapa tuh Mas tingginya? Mungkin bisa dicek di media sosial, harganya 3,5 juta. 3,5 juta. Itu menimbulkan banyak perdebatan gitu. Tapi artinya itu kan dibicarakan gitu kan. Jadi ada
perdebatan soal rilisan fisik gitu kan. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu itu ada band yang sekarang lagi naik daun merilis vinilnya dalam hitungan jam itu langsung diserap oleh pasar dan kemudian segera muncul harganya di second hand market jadi agak tinggi gitu kan. Sekali lagi itu menunjukkan pertama perdebatan pasti ya soal bagaimana sebaiknya merilis musik dalam format vinyl. Tapi lebih dari itu ada appetite atau ada keinginan yang besar untuk selalu mendapatkan rilis-rilis musik Indonesia terbaru dalam format vinyl gitu. Jadi apapun perdebatannya, saya pertama optimis, kedua seneng aja gitu loh bahwa sekarang ada generasi baru yang mendengarkan musik atau mendekatkan dirinya kepada musik itu dalam format yang yang mandiri gitu kan. Karena yang paling berbahaya dari mendengarkan musik dari format streaming atau mendengarkan musik dari HP itu adalah kita lebih mudah terkontrol oleh pertama algoritma. Kedua, di era AI, artificial intelligence sekarang itu kecenderungan untuk mudah disetir oleh artificial intelligence atau algoritma itu menjadi lebih tinggi. Gitu kan. Karena kita selalu harus menggantungkan pilihan dan selera kita ke musik yang ditawarkan oleh format-format streaming itu. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita hanya mendengarkan musik dari format yang tradisional kan. Ini kan tidak terhubung ke internet gitu betul. kan. Ini adalah sesuatu yang kita pilih secara independen untuk kita beli dan untuk kita dengarkan gitu. Jadi menurut saya ini ketika dunia dikuasai oleh, mungkin ini agak meromantisir ya, tapi ketika dunia udah dikuasai algoritma dan artificial intelligence, buat saya mendengarkan musik sama seperti membaca buku fisik itu adalah sejenis perlawanan gitu loh, bahwa kita tidak mudah menyerah terhadap kekuatan besar yang mengarahkan kita untuk memilih ini, memilih A ketimbang memilih B misalnya. Karena kan kita tahu bahwa perilaku kita kan dengan mudah berubah ketika ada di HP kan. Di kehidupan nyata kita mungkin bisa sopan gitu, tapi di HP perilaku kita bisa brutal gitu kan. Nah itu bahaya sih menurut saya. Kalau apa yang kita lakukan itu akan mudah diarahkan oleh artificial intelligence atau tadi algoritma yang dikontrol oleh perusahaan-perusahaan global itu. Mas, saya agak kepo nih untuk produksi si vinyl sendiri nih Mas nih. Ini kan sudah masuk pertengahan tahun ya, gitu ya. Tahun ini targetnya berapa Mas untuk produksi vinyl sendiri? Sedikit aja Mas, spill dikit. Enggak, mungkin kalau angka ideal buat kami sih sekitar 100 judul album. Setahun, gitu kan. Karena kapasitas pabrik itu sekitar 3.000 vinil per hari. Jadi angka 100 itu sebenarnya belum angka yang terlalu tinggi gitu kan. Cuman kita harus realistis bahwa ini kan masih industri atau bisnis yang masih sangat niche marketnya gitu kan. Jadi apalagi ini kan kita hanya bicara soal musik Indonesia yang dicetak di format vinil gitu kan. Karena kebanyakan musik Indonesia kan masih banyak yang hanya beredar secara streaming atau hanya didengarkan di format non fisik gitu kan. Apapun itulah. Dan pasti yang dicetak dalam format vinil jauh lebih kecil dan proporsinya sangat kecil dibandingkan semua musik yang direkam dan diedarkan di Indonesia gitu kan. Jadi target kami selanjutnya adalah itu tadi meningkatkan share dari musik yang, jadi setiap tahun itu kan ribuan, mungkin ratusan ribu album yang dirilis dari musisi atau label di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya 1% aja dirilis dalam format vinyl itu pasti udah sangat banyak gitu kan. Cuma di sisi lain kita juga harus bicara soal kurasi juga kan. Karena tidak semua, terus terang tidak semua musik itu layak untuk dirilis dalam format vinyl gitu kan. Karena ya itu tadi, kalau musiknya cocok hanya didengarkan melalui format streaming, ya udah streaming aja gitu. Tapi kalau musik-musik yang istimewa, musik-musik yang serius dikerjakan dan punya audiens yang besar, itu yang harus ditargetkan untuk dirilis dalam format vinyl gitu.
kalau dalam jangka waktu 5 tahun ke depan gimana Mas prospeknya untuk industri vinyl ini sendiri? Ya, saya mungkin tadi di awal sudah jelasin sedikit soal bahwa trennya kan Emang naik ya? naik gitu kan, dan kenaikan itu kalau misalnya kenaikan itu ditopang oleh orang-orang tua yang mungkin punya uang dan punya kekuatan untuk beli vinyl, itu justru mengkhawatirkan gitu kan, karena orang tua kan punya kecenderungan menjadi lebih tua gitu kan, dan at some point jadi nggak ada gitu. Jadi kalau agak bahaya gitu kalau penggemar vinil atau demografi pembeli vinil itu adalah orang tua gitu kan, karena at some point dia tambah tua gitu. Nah, tadi saya sedikit sebutkan di depan, ini tuh backbone-nya atau yang apa namanya menjadi landasan dari tren baru ini adalah Gen Z. Dan bahkan Gen Alpha gitu. Jadi ini generasi yang ke depan itu akan menjadi tulang punggung ekonomi dan menjadi pelaku utama apapun lah, politik, bisnis, sosial, seni gitu. Jadi kalau mereka sekarang mulai mendengarkan musik secara serius melalui vinyl, tidak hanya secara sosial aja akibatnya positif, tapi juga secara ekonomi gitu kan. Karena itu tadi basis demografinya cukup besar dan mereka semakin besar. Bahkan ketika mereka sekarang masih muda, belum punya income yang mandiri aja sudah menjadi kolektor. Bayangkan kalau mereka tumbuh menjadi lebih dewasa, udah punya pekerjaan, dengan catatan pekerjaan mereka tidak digantikan oleh AI, jadi mereka masih bisa punya penghasilan. Nah, kalau mereka nanti menjadi dewasa dan punya income sendiri kan, mereka akan menjadi penopang dari industri vinyl ini, gitu kan. Jadi saya selalu optimis, dan optimisme mungkin di tingkat budaya atau di tingkat kesenian atau di tingkat perilaku manusia itu adalah itu tadi. Kalau kita semua itu banyak yang bilang ini brain rot gitu kan. Kita udah capek dengan hal-hal yang ada di media sosial, apa yang ada dari HP itu kan. Ketika generasi yang lebih muda dari kita, Gen Z, yang harusnya mereka punya adiksi atau punya ketergantungan yang lebih besar terhadap apapun yang bersifat online. Kalau mereka itu kemudian memilih untuk kembali ke dunia yang nyata, hal-hal yang fisikal, ya saya lebih optimis lagi gitu loh, bahwa masa depan itu menjadi sedikit lebih cerah lah. Tidak hanya secara ekonomi aja, tapi karena kita tahu kan efek negatif dari polarisasi yang ditimbulkan oleh media sosial misalnya, atau brain rot yang sering dibahas, atau adiksi ke HP, itu kan hal-hal yang menurut kita bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Tapi ini vinyl dipasarkan di ini juga nggak, media sosial? Iya, kalau sebagai sarana promosi pasti gitu kan. Tapi karena ya itu kan satu-satunya cara untuk sih, ada lagi, untuk meraih audiens gitu kan. Betul. Tapi kalau media sosial bisa diarahkan untuk membangun hal-hal yang sifatnya offline, itu tetap sesuatu yang baik sih menurut saya. Betul. Untuk pasar tadi kan domestik ya gitu kan. Domestik dan global, sedikit lah global. Kalau untuk domestik konsentrasinya itu di mana Mas? Masih di Jawa kah atau sudah mulai menyebar? Sudah mulai menyebar, tapi harus diakui karena kebetulan saya kan barusan buka toko di Jogja gitu kan. Di Jogja. Dan itu perbandingannya kalau dengan di Jakarta. Jadi pertama Jawa pasti, tapi itu pun juga masih berat di Jakarta. Jadi saya bisa bandingkan volume bisnis di Jakarta dan di kota lain itu agak tinggi, agak timpang gitu. Dan kalau kita perhatikan di Jakarta ini kan banyak sekali toko-toko vinil, banyak sekali acara-acara record fair. Ya itu menunjukkan bahwa memang size marketnya di Jakarta itu sangat besar. Ya sama seperti hal yang lain di Indonesia kan. Ekonomi Indonesia kan 80% mungkin berada di Jakarta gitu. Orang kaya adanya di Jakarta gitu. Jadi harus diakui konsentrasinya masih di Jawa. Itu pun juga berat di Jakarta dan mungkin Jabodetabek lah. Dalam rangka memperluas pasar segala macam distribusi gitu kan. Mungkin peran pemerintah sejauh ini apa Mas sejauh ini? Mungkin boleh di spill di sini kan. Ini biar nggak jalan sendiri gitu loh Mas. Peran regulator penting gitu di situ. Iya. Ya mungkin ya pemerintah pasti punya prioritas yang lain gitu kan, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin secara regulasi itu agak memberatkan kan, kayak tadi bahwa
vinyl itu dianggap sebagai barang impor yang Barang mahal. mewah ya. Jadi kita perhatikan tuh kalau kita mengimpor vinyl dari luar negeri itu biaya masuknya kan tinggi gitu kan. Sama seperti komplain orang soal buku impor. Buku impor di Indonesia itu kan mahal kan. Ya. Padahal satu-satunya cara orang jadi pintar kan baca buku gitu. Iya betul. Tapi bukunya jadi mahal gitu, buku yang berbahasa Inggris atau berbahasa asing gitu. Jadi vinyl juga hal yang sama gitu kan. Jadi buku, vinyl, film itu kan hal-hal yang buat saya punya keyakinan bahwa inilah yang memperkuat ini ya sisi kemanusiaan kita gitu kan, atau membuat kita semua jadi lebih pintar kalau buku, atau menjadi lebih berkebudayaan kalau musik atau film gitu. Nah itu menurut saya harus diberi insentif supaya dia bisa diakses secara lebih mudah lah. Itu aja. Saya nggak berniat nggak minta terlalu banyak dari pemerintah karena ada prioritas yang lain pasti gitu kan. Tapi yang paling mendasar itu adalah warga negara diberi akses ke itu tadi buku, musik, film dan produk-produk budaya yang itu tadi memperkaya jiwa gitu kan, dan dalam kerangka yang lebih luas. This is what makes us human gitu kan. Kesenian itu kan yang mengingatkan ke kita bahwa kita itu tidak hanya hidup dari kebutuhan dasar aja gitu kan. Man cannot survive on bread alone gitu kan. Kita tidak hanya butuh makan, tidak hanya butuh roti, tapi ini adalah hal-hal yang sifatnya memperkaya jiwa, dan itu harusnya diberi insentif untuk menjadi accessible dan lebih murah gitu. Lebih banyak bikin perpustakaan, lebih banyak bikin ruang untuk mendengarkan musik misalnya, atau bikin konser hall lebih banyak misalnya gitu. Tapi memfasilitasi kita untuk mengakses budaya lebih mudah. Sejauh ini pemerintah gimana? Sudah aware ke situ atau? Sepertinya enggak, karena kan ini kan vinyl yang kita impor sekarang biaya masuknya lebih tinggi gitu kan. Padahal kalau produk impor juga kan sensitif terhadap kurs juga kan. Nah, kita kalau kurs kan nggak ada yang bisa kontrol, kan tergantung hal di luar kontrol kita gitu. Tapi ya itu tadi, kalau bisa akses ke kebudayaan atau hasil-hasil kebudayaan itu bisa lebih murah atau lebih mudah gitu. Mudah-mudahan melalui podcast ini nyampe ke pemerintah ya. Dibuat insentif juga Mas ya. Harus. Terakhir Mas, pesan dan kesan untuk penonton Cuanik ini kira-kira apa yang ingin disampaikan terkait dengan pervinilan ini Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau vinil ini terus terang saya tidak mau menganggap ini hanya sebagai barang mati gitu, atau ini barang yang diperdagangkan aja. Tapi saya lebih melihat vinil sama seperti buku itu sebagai produk fisik yang mendekatkan kita dengan hal-hal yang kalau dalam bahasa Inggris itu the finer things in life gitu. Hal-hal yang memperkaya kemanusiaan kita gitu kan. Dan kalau kita mendengarkan musik itu sebaiknya kan didengarkan dengan serius gitu kan. Karena itu tadi, musik itu bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih sensitif terhadap kehidupan gitu. Nah, kalau mendengarkan musik melalui vinil itu menurut saya pengalaman mendengarkan musik yang mungkin bukan paripurna ya, tapi lebih baik daripada mendengarkan musik seperti yang banyak disebut sebagai distracted listening gitu kan. Karena kalau kita lihat, kalau dengar musik dari HP. Kan ada tuh sekarang yang alat yang disebut sebagai streamer kan. Jadi HP itu bisa disambungkan ke streamer, dari streamer tuh dipancarkan ke speaker atau amplifier. Suaranya bagus memang. Tapi ketika mendengarkan musik lewat HP, mau nggak mau itu menjadi distracted listening. Karena kita lebih sibuk lihat HP daripada dengerin musiknya kan. Betul. Atau mendengarkan musik dari platform streaming, itu pasti juga lebih banyak distraksinya kan. Nah, padahal saya yakin gitu bahwa mendengarkan musik itu adalah pengalaman yang esensial buat manusia. Nah, kalau vinyl kan harus perlu perhatian gitu kan. Ada artworknya yang bisa kita lihat, kita bisa baca liner notes-nya, terus kemudian mengeluarkan vinyl, terus naruh di turntable, ada jarum yang harus diturunkan. Itu menjadi pengalaman yang kalau hidup itu udah terlalu capek, itu menjadi sesuatu yang
apa namanya? Experience baru kali Mas ya Iya, istilahnya ya. menghidupkan lagi Menghidupkan gitu lagi. semangat mendengarkan musik dan menemukan hal-hal yang tidak terduga dari kesenian. Gitu. Oke, sebelum ditutup Itu pesan Mas. saya aja. Sebelum ditutup nih Mas. Jadi waktu yang pas untuk mendengarkan ini Mas, malam hari, tengah malam atau di pagi hari Mas? Kalau buat pecinta musik sih 24 jam gitu. 24 Cuman jam ya? waktu yang ideal itu kalau di Jakarta kan pasti hidup sangat Aduh, sangat keras kan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya pulang dari kerja setelah menghadapi kemacetan, Stres. atau kalau naik KRL dikegencet Betul. ribuan orang di KRL, sampai di rumah buka vinil, HP disingkirkan dan hanya fokus mendengarkan musik itu, saya pikir itu akan mungkin saya nggak yakin, nggak yakin 100%, tapi mungkin akan bisa mengurangi beban hidup yang berat di Jakarta. Sama secangkir kopi ya Mas ya. Apalagi ada kopi kan. Sambil kopi dulu Mas. Sambil Kita kopi dulu ya. Mohon maaf ya. Oke, terima kasih banyak Mas Taufik atas perbincangan yang luar biasa ini, dan ini tentu menjadi perbincangan yang seru ya bagi penonton Cuaniki. Terima kasih Mas telah hadir di Cuaniki. Jangan ngomongin cuan tanpa Don Cuan. Thank you Mas. Terima kasih. Thank you. Jangan ngomongin cuan tanpa Don Cuan.